Halo saudara, saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Bacok warga saat konvoi ratusan pesilat di Lamongan ditahan polisi. Pesantren di Kediri tempat santri tewas dianiaya senior ternyata tidak berizin alias ilegal. Dampak beras mahal di Ngawi, warga terpaksa memasak beras bercampur gaplek. Saudara, pohon beringin raksasa berdiameter 5 meter di Mojokerto tumbang menimpa warung hingga porak-poranda. Batang pohon berusia ratusan tahun tersebut juga melintang hingga menutup akses jalan. Pohon beringin raksasa berdiameter 5 meter di kawasan jalur wisata Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tumbang Rabu pagi. Batang pohon berusia ratusan tahun tersebut melintang hingga menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa, namun sebuah warung makan yang berada tepat di bawah pohon porak-poranda. Barang dagangan dan perabotan di dalam warung hancur. Diduga tumbangnya pohon beringin akibat tanah yang labil usai hujan deras. Selain itu akar pohon sudah lapuk karena dimakan usia dan tak kuat menahan beban pohon. Pohon bisa dikatakan beringin juga bulu. Diameternya berapa ini, Pak? Kurang lebih itu 500-an lah. Iya, Pak. Pak, ini apa penyebabnya, Pak? Kok sampai tumbang? Penyebabnya mungkin kemarin itu tadi malam itu hujan nggak berhenti-berhenti. Oh, terus campur angin nggak? Ada anginnya sedikit, cuma hujannya sangat deras. Ini menimpa warung, Pak ya? Menimpa warung. Berapa, Pak? Satu ya, Pak? Ya. Ada korban, Pak? Tidak ada. Ini sampai nutup akses jalan juga, Pak ya, ke wisata? Nutup akses jalan ya? Ya jalan nih. Ini jalan kemana sih, Pak? Arah Trawas Ngoro. Oh, wisata Trawas Ngoro nggih. Petugas gabungan dibantu warga masih berupaya mengevakuasi batang pohon agar akses jalan bisa dilewati. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, gerombolan pesilat di Lamongan menyerang warga dan mengakibatkan 3 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Polisi meringkus ratusan pesilat bersama barang bukti senjata tajam. Keributan antara warga dan pesilat terjadi di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng. Ratusan pesilat yang berkonvoi menyerang 3 orang warga Sukodadi dan menyebabkan ketiganya terluka akibat sabetan senjata tajam. Menurut saksi mata, gerombolan pesilat berkonvoi dari arah Kecamatan Karanggeneng menuju Kecamatan Sukodadi. Entah sebab apa, para pesilat kemudian menyerang 3 orang dengan senjata tajam. Setelah itu, konvoi pesilat bergerak ke arah Kecamatan Sukodadi. Tak hanya menyerang warga, gerombolan pesilat juga membuat ulah di Desa Sumelaran, Kecamatan Sukodadi, dan Desa Banjarbaru, Kecamatan Karanggeneng, hingga mengakibatkan warga marah lalu terlibat tawuran. Terganggu, Pak, dengan adanya ini, Pak? Sangat terganggu. Terganggunya gimana, Pak? Yang meresahkan masyarakat memang ada kemungkinan seperti ada kendaraan berjalan terus sabetan, kadang-kadang ngawur bawa senjata. Itu tadi ada yang disabut, Pak? Itu kurang tahu ya. Oh gitu, Pak ya. Takut, Pak ya, warga sekitar, Pak ya? Takut. Takutnya gimana, Pak? Ya seperti itu yang ya yang sebelumnya ada sabetan senjata tajam. Polisi kemudian bertindak tegas dengan membubarkan konvoi dan membawa ratusan pesilat beserta motornya ke Mapolres Lamongan. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang dibawa pesilat. Polisi masih memeriksa para saksi untuk mengetahui secara pasti penyebab pembacokan 3 orang warga yang kini dirawat di puskesmas terdekat. Sapari Randewijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, rumah anggota TNI di Magetan dibobol maling, sejumlah perhiasan dan uang tunai jutaan rupiah raib. Setelah 3 pekan buron, 2 pelaku dibekuk polisi di rumahnya masing-masing. Kedua pencuri berinisial SW berusia 33 tahun serta EJ berusia 20 tahun masuk daftar buronan polisi. Keduanya warga Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.
Dua tersangka dibekuk setelah 3 pekan diburu usai membobol rumah seorang anggota TNI di Kecamatan Sukomoro, Magetan. Pencurian terjadi 3 Februari lalu. Saat itu rumah kosong karena ditinggal korban mengantar anak sekolah. Saat pulang korban kaget karena rumah sudah diacak-acak. Perhiasan dan uang tunai 25 juta raib digondol pelaku. Iya, kosong. Ditinggal ke mana, Bu? Ngantar anak sekolah pagi, habis itu pulangnya sore. Oh, itu pelaku tuh bisa masuk ke dalam kamar tuh melalui mana, Bu? Nyongkel jendela. Oh, jendela depan itu ya? Jadi modusnya dia sedikit random, para pelaku ini random, satu masuk ke dalam, kalau mungkin dikira ada penghuninya dia akan pura-pura tanya. Tapi jika dalam rentang waktu sekian lama nggak ada penghuni yang muncul, ligisnya keluar, dia akan membuka melalui jendela pintu. Seorang pelaku SW adalah residivis kasus serupa yang sudah 3 kali masuk penjara. Polisi menyita sejumlah perhiasan emas curian yang belum sempat dijual dan uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Pesantren di Kediri tempat santri tewas dianiaya senior ternyata tidak berizin alias ilegal. Informasinya sesaat lagi.